Di saat Malaysia kena scam dengan kemasukan Max Dejil, negara jiran kita Indonesia baru sahaja mendapatkan 2 player warisan terbaru secara official. Terburuk geng, Max Dejil gagal jadi pemain Harimau Melaya. Menurut FAM, Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, kecemburuan dan kekecewaan dari fan timnas Malaysia ini kelihatan sekali atas perlakuan FIFA terhadap Indonesia dan juga Malaysia atas pengambilan pemain keturunan yang dilakukan masing-masing negara. Apalagi Malaysia setelah kena scam dan batal menaturalisasi Max Dejil, sedangkan Indonesia berhasil menaturalisasi 2 pemain lagi. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Publik Malaysia merasa cemburu dengan FIFA atas pemberlakuan pemain naturalisasi Malaysia yang lebih diutamakan Indonesia perihal naturalisasi pemain. Hal tersebut diungkapkan di salah satu akun di grup sosial media sepak bola Malaysia. Menurutnya, Max Dejil yang memiliki asli garis keturunan orang Malaysia ditolak FIFA untuk membela Harimau Malaya dengan alasan tertentu. Sedangkan Martin Paes yang hanya memiliki nenek numpang lahir di Indonesia dan tidak memiliki garis keturunan Indonesia, sama sekali lebih mudah membela timnas Indonesia. Di saat Malaysia kena scam dengan kemasukan Max Dejil, negara jiran kita Indonesia baru sahaja mendapatkan 2 player warisan terbaru secara official, iaitu Max Hilgers dan juga Eliano Rendes. Kenapa kali ni aku cakap official walaupun aku dah pernah bahas dah pun kedua-dua player ni? Sebab yang kali ini mereka berdua telah pun mengangkat sumpah untuk menjadi player timnas Indonesia 2 hari yang lepas. Video ni aku ambil daripada official account Eric Thohir, dan aku perasan Eric Thohir ni memang he's the game changer lah. Dia lah yang mengubah, dia adalah faktor utama lah Indonesia berada di tempat di mana mereka sekarang, sebab mempunyai seorang presiden yang sangat-sangat passionate about dia football. Nak harapkan kita punya akaun social media pun aku tak jumpa, tak ada langsung pun kan. Update pun kadang-kadang sahaja. Yang tukang update pun daripada akaun lain. Last kena scam. So I have no comments lah on that. Satu fakta menarik pasal Eliano Rendes ni, dia ada seorang lagi abang, nama dia Tijani Rendes, yang mana abang dia decide untuk mewakili Belanda. Ayah dia orang Belanda, mak dia orang Indonesia. Jadi dengan adanya 2 player baru ni, pastinya akan memperkuatkan lagi timnas Indonesia. Korang tengok je lah waktu Max Hilgers lawan dengan Man United kan, macam mana, padu tak padu kan. Okay, so komen dekat bawah prediction untuk line up Indonesia, dan macam biasa yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. terburuk geng, Max Dejil gagal jadi pemain Harimau Melaya. Menurut FAM, FIFA telah mengesahkan bahawa Max Dejil tidak melepasi syarat kelayakan untuk menyertai skuad kebangsaan bola sepak Malaysia. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, ada 4 cara untuk seorang pemain mewakili negara itu. Pertama, pemain itu lahir di negara tersebut. Kedua, ibu pemain atau ayah pemain lahir di negara tersebut. Ketiga, datuk atau nenek pemain lahir di negara tersebut. Dan terakhir, pemain itu menetap di negara tersebut melebihi tempoh 5 tahun. Untuk Max Dejil, darah Malaysianya datang daripada moyang dia. So memang tak kenalah dengan undang-undang FIFA. Max Dejil yang memang nak main untuk Harimau Melaya turut hampa dengan keputusan FIFA ini. Ada lagi berita buruk yang lain. Menurut FAM, mereka juga sudah berhubung dengan beberapa pemain asing lain, namun setakat ini tiada yang positif. Bilalah baru kita boleh dapat berita yang baik untuk bola sepak Malaysia? Breaking news guys, ada info terbaru nih. Nih ya, tuh kan. Siaran media, FIFA sahkan Max Dejil tidak melepasi syarat kelayakan untuk sertai skuad Harimau Malaya Malaysia. Tuh kan, udah dijejein, udah berseliweran, udah diposting di Instagramnya Federasi Sepak Bola Malaysia. FIFA
tidak menyetujui Matchdail untuk dinaturalisasi timnas Malaysia. Tuh kan gue udah bilang Ferdi drift dulu dah, yang udah dijejein dari tahun-tahun jebot. Udah, yang penting sabar buat Malaysia ya. Iya, Tidak benar, bisa ya, sabar. akhirnya Ada waktunya. FIFA meresmikan tidak bisa untuk Matchdail dinaturalisasi Malaysia. Ya nanti naturalisasi dari yang mana? Yang katanya Jepang hijau ya. Udah capek-capek ngejejein, udah juga capek-capek nyebarin ke seluruh dunia, tapinya apa? Seluruh Tapinya dunia. malah kagak jadi. Aduh, guys, negara tetangga kita akhirnya gagal mendapatkan Matchdail, guys. Aduh, sangat-sangat disayangkan, guys. Padahal ya, jujur gue udah bangga, guys. Negara tetangga kita, tapi nyatanya apa, guys? Tetap aja gagal terus. Lagian sih. Kalau misalnya belum pasti tuh jangan dijejein. Kan jadinya apa? Jadinya gagal kan nih. FIFA pastikan Matchdail tak penuhi syarat bela timnas Malaysia. Aduh, emang udah paling bener, guys ya. Emang udah paling bener naturalisasi pemain Jepang hijau itu mah udah pasti masuk. Soalnya apa, serumpun. Timnas Malaysia gagal mendapatkan Matchdail. Oke guys, berita ini resmi diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Intinya mereka emang dari kemarin tuh sedang mengusahakan proses naturalisasi pemain dari Go Ahead Eagles dari Liga Belanda ya, Matchdail. Dan ternyata hari ini diposting kalau mereka tidak bisa melanjutkan prosesnya. Oke guys, jadi proses naturalisasi seorang Matchdail ke Malaysia ini ditolak oleh FIFA karena ada persyaratan yang dinilai tidak cukup dan ya intinya tidak masuk persyaratan FIFA lah. Jadi persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh Matchdail adalah soal keturunan nih. Jadi Matchdail ini moyangnya yang keturunan Malaysia ini adalah generasi keempat guys, Sedangkan kita kan tahu, jadi kalau misalkan generasi yang masih bisa diterima oleh FIFA itu adalah generasi kedua maksimal. Kasus Matchdail ini sebenarnya mirip lah sama Mauricio Hinoke. Nah itulah yang buat ini, kalau gue salah tolong koreksi ya. Intinya Hinoke ini tidak bisa karena ya ini keturunannya jauh kalau nggak salah. BTW sebenarnya ada masalah apa sih? Ini supporter Malaysia sama Indonesia kayaknya lagi rame deh, ribut deh. Udah lah, pokoknya tahniah Malaysia, semoga cepat bangkit lagi sepak bolanya, semangat selalu. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go! Breaking news, kekecewaan Harimau Malaya hari ini mau naturalisasi pemain Go Ahead Eagles Matchdail, tapi ternyata batal guys. Kenapa? Ternyata darah Malaysianya cuma dari nenek moyangnya. Iya, bukan kakek atau nenek langsung. Jadi FIFA pun bilang no pay. Matchdail sempat excited mau bela Malaysia, tapi malah kena zong gara-gara peraturan FIFA. Sampai Match bilang peraturan FIFA bodoh. Waduh, jangan asal ngomong Match, nanti kartu merah loh. Sabar ya, sabar. Dan Fam, mereka bilang terima kasih, tapi masih cari pemain keturunan lain. Ada yang mau ngajuin diri? Mungkin nenek buyutnya ada darah Malaysia? Komen di bawah dong, setuju gak peraturan ini? Hah? Calon pemain timnas Malaysia Matchdail itu gagal bela timnas Malaysia karena naturalisasinya dibatalkan oleh FIFA. Bentar, kok bisa ya? Iya, jadi Matchdail ini digadang-gadang bakal menjadi pemain termahal di Asia Tenggara kalau Malaysia itu berhasil untuk menaturalisasinya. Tapi sayang beribu sayang guys, FIFA resmi menolak pengajuan naturalisasi yang diajukan oleh Malaysia untuk Matchdail. Dan inilah surat resmi dari FIFA kepada sepak bola Federasi Malaysia yang isinya FIFA menolak pengajuan naturalisasi Matchdail. Jadi alasan FIFA menolak pengajuan naturalisasi Matchdail ini adalah karena garis keturunan darah Malaysia Matchdail ini terlalu jauh, yaitu dari nenek buyut moyangnya. Sedangkan peraturan dari FIFA sendiri itu minimal dari kakek neneknya. Minimal itu dari kakeknya. Hal inilah yang membuat akhirnya FIFA tidak menyetujui naturalisasi dari Matchdail. Tapi kenapa kok Indonesia bisa bang menaturalisasi pemain-pemain pilihannya? Nah itulah pentingnya koneksi guys, karena koneksi Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kita itu mempunyai koneksi yang baik ke Federasi FIFA. Untuk negara tetangga semoga diberi kesabaran karena kemarin udah memberitakan heboh ya bahwasanya bakal menjadi pemain termahal, tapi nyatanya ditolak FIFA.
Oke guys, jadi gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Coba. Oke teman-teman, kasih ya pandangan. demikian beberapa cuplikan video masih terkait dengan pembatalan FIFA terhadap permohonan Malaysia untuk bisa menaturalisasi pemain dari Belanda, yaitu Mats Dejil. Dan tentunya hal ini menimbulkan satu kekecewaan sekaligus satu kecemburuan bagi fan timnas Malaysia dengan membandingkan bagaimana Indonesia begitu mudahnya untuk bisa mencari pemain naturalisasi. Kita sudah tahu apa yang menjadi persyaratan dari FIFA untuk bisa satu negara itu menaturalisasi seorang pemain keturunan, yaitu minimal harus ada garis keturunan dari sang kakek, tidak boleh lebih ataupun dari buyut-buyut nenek moyangnya. Ini yang menjadi peraturan dari FIFA, dan inilah yang berlaku di pemain asal Belanda yaitu Mats Dejil. Jadi Mats Dejil ini tidak ada keturunan dari Malaysia, justru kakeknya Mats Dejil ini pernah tinggal di Singapura. Jadi mungkin bisa jadi Singapura lah yang berhak mengambil pemain yang satu ini. Dan tentunya bagi Indonesia sendiri begitu mudahnya untuk bisa mengambil pemain-pemain naturalisasi ini tidak terlepas dari seorang pimpinan dari PSSI yaitu Bapak Erick Thohir yang punya banyak banget, yang punya banyak koneksi-koneksi untuk bisa menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Selain itu juga apa yang dinaturalisasi Indonesia itu kebanyakan sudah memenuhi syarat dari peraturan FIFA sendiri. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Kecemburuan dan kekecewaan terlihat sekali dari fan timnas Malaysia. Oke teman-teman, silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.